Pasar SUV di Indonesia memang sedang berkembang. Hal ini terlihat dari banyaknya produsen yang mengeluarkan produk-produk di segmen ini. Tak terkecuali DFSK. Pabrikan asal Cina ini juga ikutan dengan mengeluarkan Glory 580. Mobil ini punya posisi yang cukup unik karena menyasar segmen medium SUV. Terlihat dari fitur-fitur dan teknologi yang disematkan oleh DFSK. Tapi kalau dari segi harga, dia sangat kompetitif, bahkan posisinya ada di bawah kelas medium SUV. Sebagai SUV, Glory 580 punya dimensi yang cukup besar, tapi menurut saya sih ini pas untuk jalanan di Indonesia. Panjangnya 4.680 mm, sedangkan lebarnya 1.845 mm, dan tingginya 1.715 mm. Glory 580 punya ground clearance 200 mm. Ya, angka segini cukup lah untuk melewati berbagai jenis jalan di Indonesia. Secara desain, Glory 580 ini terkesan sederhana, tapi tegas dan elegan. Sepertinya DFSK banyak mengadopsi gaya-gaya Eropa ke dalamnya. Yang paling menarik wajahnya nih, garis desainnya tajam. Apalagi lampunya. Lampunya dibuat dengan desain mata elang. Tapi sayang ada kekurangan. Daytime running light yang berbaris di bawah headlamp kurang terlihat bagus. Mungkin karena jarak antar LED-nya terlalu berjauhan. Ya, tapi itu sih hanya kekurangan kecil dibandingkan dengan detail-detail yang lain. Soalnya Glory 580 ini udah punya sunroof. Tentunya ini akan menambah estetika dari Glory 580. Kalau dari samping, desainnya juga nggak kalah bagus nih, karena ada garis-garisnya yang dinamis. Apalagi ditambah adanya velg berukuran 17 inci, adanya roof rail, dan aksen chrome di jendela. Sedangkan di belakangnya, kesannya mewah karena sudah ada roof spoiler yang dilengkapi dengan high moon stop lamp plus antena shark fin. Bicara performa, Glory 580 ini punya mesin yang mumpuni, yaitu 1,5 liter yang didukung teknologi turbo. Kombinasi teknologi ini menghasilkan daya sebesar 149 PS dan torsinya 220 Nm pada putaran 1800 sampai 4000 rpm. Tenaganya cukup agresif, bahkan terkesan mewah. Tapi ada sedikit catatan nih, turbo lag-nya terasa lama, apalagi ditambah transmisi CVT yang memang dikenal mempunyai akselerasi lambat. Rasa ini akan dialami ketika Anda macet-macetan. Anda harus pintar mengolah pedal gas. Bila terlalu lembut, mobil akan lama. Namun, jika pedal gas ditambah sedikit tekanannya, tiba-tiba tenaga dari mesin melonjak tinggi. Mobil terasa meloncat. Hal ini akan berbeda jika penggunaan sistem transmisinya diarahkan ke manual. Transfer tenaga dari mesin ke roda responsif. Pokoknya menyenangkan banget deh, apalagi kalau di jalan tol. Putaran mesin bisa di-push sampai yang tertinggi. Ini berguna banget kalau Anda ingin menyalip. Sayangnya keseruan ini agak kurang karena saat memindahkan gigi Anda harus menggunakan tuas konvensional. Akan lebih menarik lagi kalau Glory 580 ini pakai pedal shift. Penggunaan turbo pada mesin 1,5 liter ini sebenarnya lebih ditujukan untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Konsumsi Glory 580 berkisar antara 10 sampai 12 km per liter. Ini merupakan kombinasi dari jalan perkotaan dan jalan luar serta penggunaan sistem transmisinya. Kalau Anda pakai transmisi CVT-nya dengan mode manual, maka penggunaan bahan bakarnya bisa lebih boros karena Anda akan tergoda untuk menginjak pedal sampai putaran mesin yang tinggi. Beda dengan Anda menggunakan mode drive. Mesinnya mampu menekan konsumsi bahan bakar menjadi lebih hemat. Memasuki kabin, Anda akan disambut dengan desain interior yang mewah. Joknya dibalut dengan semi kulit. Kemudian di door trimnya ada sedikit aksen karbon. Posisi penumpangnya nyaman dan ergonomis. Apalagi ditambah dengan adanya pengaturan segala arah, termasuk tinggi rendahnya bangku. Visibilitas pengemudi juga luas. Jadi walaupun mobil ini punya dimensi yang besar, pengemudi tetap bisa mengontrol kendaraannya. Hal ini akan dirasakan berbeda oleh penumpang di baris kedua. Posisi bangkunya agak rendah, bahkan garis jendelanya berada di atas bahu penumpang.
Mungkin bagi sebagian orang, posisi duduk seperti ini dirasakan kurang nyaman. Dashboardnya dibuat sederhana, tapi tetap mewah. Ada head unit layar sentuh berukuran 10 inci di tengah. Di bawahnya ada pengaturan AC, tapi sayangnya tombol-tombolnya masih berupa knob putar, bukan digital. Lewat layar sentuh ini, pengemudi bisa mengakses hiburan maupun navigasi. Navigasinya cukup akurat. Nah, tapi ini yang menariknya, di sini ada fitur AC di dalam layar sentuh itu. Tapi sayangnya nggak bisa dipencet-pencet. Menurut DFSK, fitur ini dihilangkan pada produk massalnya. Panel instrumen Glory 580 atraktif dan mampu menampilkan informasi lengkap. Multi information display di tengahnya bahkan bisa menampilkan tekanan ban. Jadi kalau bannya tekanan yang kurang, dia akan memberikan sinyal peringatan. Sebagai mobil urban, Glory 580 punya fungsionalitas yang cukup baik. Mobil ini mampu menampung hingga 7 penumpang, ya tepatnya sih 5+2, karena di baris ketiganya ruangnya agak sedikit kecil. Mungkin lebih cocok kalau diisi oleh anak-anak. Bicara daya angkut, bagasi belakang Glory 580 punya daya tampung yang cukup luas. Apalagi ini bisa dimaksimalkan volumenya dengan melipat bangku baris ketiga dan kedua. Punya dimensi yang besar, mungkin Anda akan berpikir mobil ini akan limbung. Tapi selama uji jalan, Glory 580 punya handling yang mantap, apalagi saat di tikungan. Mungkin ini karena setelan suspensinya dibuat keras. Mobil jadi sangat stabil. Namun settingan suspensi seperti ini ada kurangnya. Saat melewati jalan rusak, dalam kecepatan rendah, goncangannya akan sangat terasa. Handlingnya ini juga ditunjang dengan kemudi yang terasa berbobot. Respon ban terhadap kemudi terasa cukup cepat. Jadi mobil bergerak cukup lincah sesuai dengan arahan si pengemudi. Walau harganya terbilang murah untuk medium SUV, tapi DFSK nggak ingin main-main untuk urusan keselamatan. Dalam Glory 580 ini punya fitur-fitur keamanan seperti 4 airbag di depan, ABS, EBD, brake assist, Electronic Stability Program, dan Hill Hold Control. Nah, ada yang menarik nih. Ada fitur Vehicle Running Recorder. Fungsinya merekam jalan di depan menggunakan kamera yang ada di belakang spion tengah. Di antara bangku penumpang baris pertama dengan pengemudi ada konsol tengah yang bergaya mewah. Di situ tempat tuas transmisi disematkan. Mundur sedikit ada electronic parking brake. Nah, ini fitur premium yang disematkan pada Glory 580. Jadi kalau parkir mobil nggak perlu menarik tuas, cukup menekan tombolnya atau menariknya menggunakan jari. Ada fitur yang menarik nih di Glory 580, yaitu pemanas spion. Fungsinya apa sih? Fitur ini sangat berguna saat kondisi sedang hujan. Seringkali hujan menyebabkan kaca spion berembun. Nah, fitur ini akan memanaskan kaca spion sehingga embun tidak tercipta. Visibilitas pengemudi melihat keadaan kiri atau kanan menjadi lebih baik. Harga yang ditawarkan sangat kompetitif. Untuk varian terendahnya Comfort 1,8 liter dengan pilihan transmisi manual 5 percepatan dibanderol 245,9 juta. Sedangkan Comfort 1,5 liter turbo bertransmisi CVT harganya 282 juta rupiah. Nah, di atasnya ada lagi Luxury dengan sistem transmisi manual 6 percepatan. Harganya 295 juta rupiah. Dan yang paling tertinggi adalah Luxury 1,5 turbo CVT. Harganya sudah menyentuh 300 jutaan atau tepatnya 308 juta rupiah. Layaknya sebuah foto, Glory 580 memiliki perspektif yang sangat menarik. Ia tidak perlu menceritakan dirinya sendiri, cukup lihat dan dalami. Anda pun akan mengetahui apakah SUV ini layak untuk dipinang atau tidak.